Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1993, Aku akan membunuhmu. Feng Wuchen, keluarlah dan hadapi kematianmu. Lu Ming berteriak lagi, suaranya mengguncang seluruh markas. Lu Ming, beraninya kamu mendobrak pintu klan angin tanpa alasan. Hari ini, Anda harus memberi kami penjelasan apapun yang terjadi. Salah satu kaisar kuasi perlombaan angin berteriak dengan dingin. Penjelasan. Omong kosong. Enyah. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan dan menyuruh pihak lain untuk pergi, tanpa memberinya wajah sama sekali. Orang-orang dari kekuatan lain semuanya memiliki ekspresi berbeda dan diam-diam terkejut. Klan angin adalah klan kuno dengan sejarah panjang. Mereka memiliki dasar yang dalam dan sangat kuat. Namun, Lu Ming tidak memberi mereka wajah sama sekali. Dia bahkan menyuruh klan angin untuk tersesat. Kamu terlalu sombong. Aku akan melumpuhkanmu. Calon kaisar meraung dan tubuhnya berubah menjadi embusan angin, bergegas menuju Lu Ming. Dengan lambaian tangannya, bila angin lebat terbang, sangat tajam, dan menyerang Lu Ming. Ledakan. Lu Ming bahkan tidak melihatnya. Dia melayangkan pukulan, menyebabkan udara bergetar. Bila angin terbang mundur di bawah kekuatan pukulan keras Lu Ming dan mengenai tubuh lawan. Calon kaisar dari ras angin mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya terlempar kembali. Dia menabrak dinding istana perlombaan angin dan tergeletak di tanah, setengah mati. Semua orang terkejut. Kekuatan tempur Lu Ming sangat menakutkan. Dia telah melukai calon kaisar dengan satu pukulan bahkan tanpa memandangnya. Di mana Feng Wuchen? Apakah dia sudah menjadi kura-kura? Suruh dia keluar. Lu Ming maju selangkah. Para ahli suku angin mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Lu Ming, beraninya kamu datang ke klan anginku, menghancurkan gerbang kami, dan bahkan melukai orang-orang kami. Apa yang kamu inginkan? Suara dingin terdengar. Feng Wuchen keluar dari istana klan Feng dan memandang Lu Ming dengan ekspresi jelek. Dia tidak menyangka Lu Ming begitu berani untuk langsung menyerang perkemahan klan angin. Aku di sini untuk membunuhmu. Lu Ming terus melangkah maju. Dia sangat lugas dan tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan Feng Wuchen. Saat itu, di dunia bunga teratai, alasan mengapa Qiu Yue terluka juga terkait dengan Feng Wuchen. Pada saat itu, Feng Wuchen dan ahli klan Feng telah bergabung dengan orang-orang dari Sekte Surga Daluo untuk menyakiti Qiu Yue. Dan sekarang, Feng Wuchen menjadi lebih agresif. Dia tidak hanya sengaja mempersulit mereka, dia bahkan memikat para ahli ras dewa bermata tiga untuk membunuh mereka dengan pisau pinjaman. Niat membunuh Lu Ming terhadap Feng Wuchen telah mencapai titik ekstrim. Dia tidak tahan lagi. Dia harus membunuh Feng Wuchen hari ini. Ekspresi Feng Wuchen berubah. Dia mau tidak mau mengambil beberapa langkah mundur ke belakang para ahli klan angin dan berteriak, Lu Ming, aku tidak menyangka kamu berpikiran sempit. Ketika Anda ingin menukar sumber daya dan harta, saya katakan bahwa saya tidak memiliki cukup harta dan meminta Anda untuk kembali setelah jangka waktu tertentu. Kamu menyimpan dendam padaku dan ingin membunuhku. Sekarang saatnya kita bersatu melawan musuh, tapi kamu ingin membunuhku dan menimbulkan perselisihan internal. Saya sungguh bertanya-tanya apakah Anda sudah bergabung dengan ras alien. Feng Wuchen langsung menyalahkan Lu Ming, mengatakan bahwa Lu Ming berpikiran sempit dan bahkan mengatakan bahwa Lu Ming telah bergabung dengan ras alien. Huang Ling, Lu Xiangxiang, dan yang lainnya sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Dia telah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Kamu berbicara omong kosong. Kaulah yang membenci tuanku dan AS. Di medan perang, Anda dengan sengaja memimpin ras alien untuk membunuh kami dan ingin membunuh kami dengan pisau pinjaman. Sekarang Anda memfitnah kami. Lu Xiangxiang berteriak dengan tidak senang. Tatapan banyak orang bergerak sambil berpikir sendiri, jadi begitulah adanya. Untuk bisa berkultivasi sampai tahap ini, mereka semua adalah orang-orang pintar. Sebelumnya, ketika Feng Wuchen secara acak menuduh mereka, tidak banyak orang yang mempercayainya. Sebaliknya, lebih banyak orang yang mempercayai kata-kata Lu Xiangxiang. Tidak heran jika Lu Ming begitu kejam sehingga dia langsung pergi ke perkemahan klan angin. Ternyata Feng Wuchen ingin membunuh dengan pisau pinjaman dan dengan sengaja memimpin ras alien tersebut menuju Lu Ming dan yang lainnya. Dia sungguh tercela. Banyak orang memikirkan hal ini,
tetapi tidak ada yang menonjol. Perlombaan angin adalah perlombaan kuno dan sangat kuat. Siapa yang berani menyinggung perlombaan angin? Ada juga beberapa orang yang menyombongkan diri, seperti ras Golden Crow dan keluarga Wan. Mereka akan lebih bahagia jika konflik antara Lu Ming dan klan angin semakin intensif dan mereka saling membunuh. Mereka berharap klan angin akan membunuh Lu Ming. Gadis kecil, kamu berbicara omong kosong. Kamu penuh dengan omong kosong. Tuanmu lah yang menyuruhmu memfitnahku, kan? Anda memerlukan bukti untuk berbicara. Feng Wuchen mencibir. Sudah jelas seperti itu. Kita semua bisa bersaksi. Kata Lu Xiangxiang. Anda akan bersaksi. Sungguh bercanda, sepertinya kalian bersekongkol untuk memfitnahku. Feng Wuchen mencibir. Anda, wajah Lu Xiangxiang memerah karena marah. Bang! Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan berkata, Xiangxiang, mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong dengan orang seperti ini? Bunuh saja dia secara langsung. Bas. Kemudian, sosok Lu Ming tiba-tiba berakselerasi dan dia bergegas menuju Feng Wuchen. Betapa beraninya. Ayo bergabung dan kalahkan dia. Banyak calon kaisar dari ras angin sangat marah. Dalam sekejap, setidaknya 10 dari mereka menyerang Lu Ming. Enyah. Mati. Lu Ming berteriak. Cahaya kekacauan menyelimuti tubuhnya dan dia menggunakan jari kesengsaraan yang kacau, menunjuk 10 kali berturut-turut. Bang! Bang! Dengan serangkaian suara tabrakan, 10 serangan calon kaisar dipatahkan. Tubuh mereka gemetar dan mundur. Ada lubang berdarah di masing-masing tubuh mereka, dan darah mengalir keluar. Desis-desis-desis. Banyak orang terkesiap. Kekuatan gabungan dari 10 calon kaisar bukanlah tandingan Lu Ming dan langsung terluka olehnya. Kekuatan tempur seperti itu terlalu menakutkan. Feng Wuchen, kamu akan mati hari ini. Lu Ming maju selangkah lagi, menyebabkan wajah Feng Wuchen menjadi pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Cukup. Saat ini, suara dingin terdengar. Sesosok tubuh keluar dari istana klan angin, dan aura luas memenuhi udara. Kaisar mungkin. Ini adalah penguasa bela diri. Feng Wuchen sangat gembira. Lu Ming tidak bisa berbuat apapun padanya ketika kaisar bela diri menyerang. Tetua, Lu Ming adalah orang yang melanggar hukum. Dia tidak hanya menghancurkan gerbang utama klan angin, tapi dia juga terus-menerus melukai ahli kami. Cepat bunuh orang ini. Feng Wuchen berteriak. Lu Ming memandang kaisar bela diri klan angin dan berkata dengan tenang, kamu adalah ahli bela diri tertinggi. Coba serang aku. Kaisar bela diri klan angin mengerutkan kening ketika mendengar ini. Hati orang-orang dari kekuatan lain juga tergerak. Mereka teringat kembali beberapa tahun yang lalu, pada Paman Kong. Lu Ming memiliki sosok yang sangat kuat di belakangnya. Mengingat wilayah Lu Ming saat ini, jika pihak lain menyerang calon kaisar, Paman Kong mungkin tidak akan mengatakan apapun. Namun, jika pihak lain menyerang kaisar bela diri, apakah Paman Kong akan melakukan perjalanan ke suku angin? Lu Ming, jangan memaksakan keberuntunganmu. Gampang patah kalau terlalu keras. Meninggalkan. Aku akan membiarkan masalah hari ini berhenti. Kata penguasa bela diri ras angin. Mata banyak orang berkedip. Kata-kata penguasa bela diri ras angin sama saja dengan menyerah. Hal ini membuat mata Feng Wuchen berkilat karena kengganan. Hari ini, dia punya alasan bagus untuk membunuh Lu Ming. Namun, Lu Ming jelas tidak menghargainya. Kamu boleh melepaskannya, tapi aku tidak mengatakan itu. Feng Wuchen sengaja memimpin ras alien untuk membunuh kita. Dia harus mati. Suara Lu Ming dingin. Niat membunuh di tubuhnya semakin kuat, menyebabkan suhu di tempat kejadian turun. Lu Ming, kamu bertindak terlalu jauh. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda mendapat dukungan dari orang tua. Perlombaan angin tidak mengenal rasa takut. Wajah penguasa bela diri ras angin berubah muram saat dia berkata dengan dingin. Bab 1994, lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Lu Ming mencibir. Tak kenal takut. Jika dia benar-benar tidak takut, dia tidak akan berbicara terlalu banyak omong kosong dengannya. Dia mungkin akan membunuhnya dengan tamparan. Membunuh. Lu Ming mendesis panjang dan melancarkan serangan, sosoknya tiba-tiba menerkam ke arah Feng Wuchen. Banyak orang menghela nafas. Lu Ming tetaplah Lu Ming yang sama, Lu Ming yang menimbulkan badai di tanah suci bulan kuno. Dia masih sangat berani untuk membunuh Feng Wuchen,
tubuh Raja Ras Angin, di depan penguasa bela diri ras angin. Kurang ajar. Penguasa bela diri ras angin berteriak dan menekan dengan satu tangan. Aura yang kuat diberikan pada tubuh Luming. Dalam sekejap, udara di sekitarnya tampak membeku. Luming merasa seolah-olah ratusan gunung menekannya. Tubuhnya terhenti. Gelembung, ayo serang bersama. Luming mengirimkan transmisi suara ke gelembung. Gelembung telah berada di bahu Luming. Saat ini, wajah kecilnya memerah. Cahaya ruang waktu menyebar dan tangan kecilnya seperti pisau, menebas ke depan. Ses. Ruang itu berfluktuasi dengan hebat seolah-olah akan terbelah. Retakan muncul pada kekuatan yang digunakan pihak lain pada Luming. Merusak. Luming berteriak. Cahaya kekacauan meledak dan dia menunjuk dengan sekuat tenaga. Dan EBSCP, energi primal chaos melonjak, dan kekuatan jari kesengsaraan primal chaos meledak menjadi satu titik, bergabung dengan kekuatan gelembung. Ledakan. Ruangan itu mendidih, dan retakan terkoyak oleh kekuatan penguasa bela diri. Tidak baik. Ekspresi penguasa bela diri klan angin berubah. Namun, di saat berikutnya, sosok Luming menghilang dari tempatnya berdiri. Dia menerobos kekuatan kaisar bela diri dan tiba-tiba muncul di depan Feng Wuchen. Dia meraih Feng Wuchen dengan tangannya yang besar. Feng Wuchen awalnya berpikir bahwa dengan kehadiran kaisar bela diri, dia akan aman. Dia tidak menyangka Luming akan menerobos penghalang kekuatan kaisar bela diri dan tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia ingin mundur, tapi sudah terlambat. Luming meraih lehernya dengan tangannya yang besar. Sebuah kekuatan kekerasan melonjak dan menyegel budidayanya. Bang! Luming meraih Feng Wuchen dan membantingnya ke tanah. Tanah bergemuruh. Tanah istana klan Feng terbuat dari batu emas hitam pekat, namun semuanya retak. Feng Wuchen tertanam di batu emas hitam. Dia memuntahkan seteguk darah, tubuhnya bergerak-gerak, dan matanya memutih seperti ikan mati. Orang-orang dari kekuatan lain semuanya tercengang dan terkejut. Pertama, dia terkejut karena Luming mampu menembus penghalang kekuatan bela diri tertinggi. Di bawah tekanan kekuatan kaisar bela diri, kaisar bela diri biasa akan kesulitan bergerak sama sekali. Kedua, dia terkejut karena Luming benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Dia melukai Feng Wuchen dengan parah di depan kaisar bela diri klan angin di istana klan angin. Sepertinya dia benar-benar ingin membunuh Feng Wuchen. Iblis. Iblis sejati. Lu Xiangxiang dan yang lainnya menyaksikan dengan darah mendidih. Saya menyarankan Anda untuk melepaskan Feng Wuchen. Wajah penguasa bela diri ras angin sangat suram, dan niat membunuh yang mengerikan mulai muncul. Luming sebenarnya berhasil menjatuhkan Feng Wuchen meski dihalangi oleh kekuatannya. Ini membuatnya kehilangan muka. Terlebih lagi, Feng Wuchen tidak bisa mati. Dia memiliki tubuh raja yang tak tertandingi, dan masa depannya tidak dapat diprediksi. Dia memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar yang hebat. Meskipun perlombaan angin adalah perlombaan kuno dengan fondasi yang dalam dan kekuatan yang menakjubkan, mereka tidak memiliki seorang kaisar yang hebat. Seorang kaisar yang hebat terlalu penting bagi suatu kekuatan. Biarkan dia pergi dan biarkan dia terus membalas dendam padaku. Aku tidak akan memberinya kesempatan kedua. Mata Luming dingin. Dia menginjak wajah Feng Wuchen, menyebabkan tubuhnya berkedut lagi. Jika kamu membunuhnya, temanmu juga akan mati. Beberapa suara lagi datang dari istana klan angin, masing-masing memancarkan aura yang sangat mengejutkan. Kaisar bela diri, mereka semua adalah kaisar bela diri. Salah satunya memiliki aura yang luas dan dikelilingi oleh cahaya surgawi dunia. Dia adalah seorang kaisar sejati. Sepertinya perlombaan angin sudah tidak tenang lagi. Pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri muncul satu demi satu. Orang yang baru saja berbicara adalah kaisar yang sebenarnya, dan dia menatap tajam ke arah Lu Xiangxiang dan yang lainnya. Kaisar yang sebenarnya mengancamku dengan beberapa junior. Lelucon yang luar biasa. Wajah Luming muram. Biarkan Feng Wuchen pergi sekarang. Kalau tidak, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Saya tahu Anda memiliki pepatah lama, tetapi Anda dapat menakuti orang lain, tetapi Anda tidak dapat menakuti perlombaan angin. Kaisar sejati dari ras angin berkata dengan dingin. Aura kuat menyelimuti Lu Xiangxiang dan yang lainnya. Dengan satu pemikiran, Lu Xiangxiang dan yang lainnya akan mati. Tuan, jangan khawatirkan kami. Bunuh orang itu. Lu Xiangxiang berseru. Diam. Kaisar sejati dari ras angin berteriak dengan dingin.
Dia mengangkat tangannya dan menekan ke bawah, menyebabkan sebuah tangan besar meraih siang-siang Bella. Tepat pada saat ini, ruang di depan siang-siang Bella tiba-tiba terbelah, dan sebuah tongkat terbang keluar. Dengan sekali sapuan, ia menghancurkan tangan raksasa kaisar yang sebenarnya dari ras angin. Kemudian, tongkat itu mengembang dengan cepat, berubah menjadi pohon kuno yang mencapai langit. Kemudian ia menabrak angin kaisar sejati. Paman Kong. Jantung Luming berdetak kencang. Dia secara alami mengenali bahwa tongkat ini milik Paman Kong. Itu kakek Kong. Lu Xiangxiang berteriak. Ekspresi kaisar ras angin yang sebenarnya berubah drastis saat dia merasakan tekanan mengerikan dari stafnya. Dia meraung panjang, dan waktu dunia meledak, meledakkan kekuatan dunia. Angin kencang yang tak berujung bersiul dan menyapu ke arah tongkat penyangga. Namun, angin menyebar saat tongkat itu ditekan. Tongkat besar itu mendarat di tubuh Tirk yang sebenarnya dari perlombaan angin dan mengirimnya terbang sejauh 100 mil. Wajahnya pucat saat dia mengeluarkan seteguk darah. Semua orang terkejut. Kaisar sejati terluka dalam satu gerakan. Ini sungguh menakutkan. Itu yang dari istana Yan Eliksir yang agung. Kekuatannya sungguh tak terduga dan sulit diperkirakan. Para ahli dari kekuatan lain di Tanah Suci Bulan Kuno berdiskusi dengan kaget. Di Menara Skywolf, anggota keluarga Wan memasang ekspresi yang sangat buruk. Ini karena dua ahli kaisar mereka yang sebenarnya telah dibunuh oleh Paman Kong. Beberapa tahun yang lalu, saya mengatakan bahwa para tetua tidak boleh ikut campur dalam urusan generasi muda, apalagi sekarang mereka hanyalah sekelompok ahli alam bijak. Jika Kaisar Kosongmu dan bahkan Kaisar sejati ingin menyerang, jangan salahkan aku karena menindas kaum muda. Suara Paman Kong terdengar dari tongkat. Senior, lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Feng Wuchen juga menderita. Biarkan Luming melepaskannya dan kami akan membiarkan masalah ini berlalu. Klan Angin tidak akan menanyakannya lagi. Bagaimana menurutmu? Kaisar sejati dari ras angin menangkupkan tinjunya dan berkata, saya tidak peduli dengan urusan generasi muda. Biarkan mereka memutuskan sendiri apakah akan membunuh atau tidak. Lebih baik jika kalian para kaisar agung tidak terlibat. Suara Paman Kong terdengar. Senior, jadi kamu akan ikut campur. Tidak ada gunanya bagimu memulai perang dengan klan anginku. Kaisar sejati dari ras angin berkata dengan dingin. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membuatnya sehingga saya tidak mendapat manfaat apapun. Suara Paman Kong terdengar. Semua penguasa bela diri ras angin mempunyai ekspresi yang tidak sedap dipandang. Jelas sekali Paman Kong akan ikut campur. Cepat kirim pesan ke ketua. Kaisar sejati dari ras angin mengirimkan transmisi suara ke Kaisar ras angin yang kosong. Kaisar yang kosong itu mengangguk dan diam-diam mengirimkan berita itu. Luming, lakukan saja apa yang kamu inginkan. Tidak perlu khawatir. Suara Paman Kong terdengar dari dalam tongkat. Kata-katanya membuat para ahli perlombaan angin mengubah ekspresi mereka. Berhenti. Para anggota perlombaan angin meraung. Tidak. Feng Wuchen mulai berjuang mati-matian seolah-olah dia bisa merasakan kematian mendekat. Bab 1995 membunuh Feng Wuchen. Sekarang kamu takut. Kamu seharusnya memikirkan hal ini ketika kamu memikat ras dewa bermata tiga untuk menyakiti kami. Luming berkata dengan dingin. Dia memiliki niat membunuh yang mendalam terhadap Feng Wuchen. Kekuatan suci berkumpul dan membentuk tombak panjang, menusuk ke arah kepala Feng Wuchen. Puff! Tombak panjang itu menembus kepala Feng Wuchen dan memakukannya ke tanah. Feng Wuchen meronta beberapa kali dan berhenti bernapas. Dia sudah mati. Fisik raja yang tiada taranya mati begitu saja. Dia dibunuh oleh Luming di depan umum di Istana Klan Angin di depan banyak ahli. Kamu sedang mencari kematian. Kaisar sejati dari ras angin meraung. Kekuatan dunianya meledak dan dia menyerang Luming. Feng Wuchen adalah harapan klan angin. Sekarang dia sudah mati, dia harus membunuh Luming. Sepertinya kamu ingin mati. Suara Paman Kong terdengar dari tongkat. Bas. Kemudian, pedang itu terhunus, dan suara pedang bergema di langit. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya pedang. Kemudian, mereka melihat tubuh Kaisar ras angin yang sebenarnya membeku di udara dan seluruh auranya menghilang tanpa jejak. Kemudian, luka berdarah muncul di dahi Kaisar yang sebenarnya, dan dia terbelah menjadi dua. Gulu. Banyak orang menelan ludahnya, jantungnya bergetar. Kaisar sejati dibunuh begitu saja. Itu sama seperti beberapa tahun lalu.
Kamu sudah keterlaluan. Saat ini, raungan marah datang dari kejauhan. Kemudian, suara siulan yang menakutkan terdengar di langit. Di kejauhan, badai tak berujung menyapu, menutupi langit dan matahari, menyelimuti seluruh tanah suci bulan kuno. Saat ini, banyak orang merasa dunia sudah kiamat. Seolah-olah langit dan bumi akan runtuh. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Angin itu seperti senjata surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Ruang itu dibelah seperti tahu, memperlihatkan celah spasial yang ganas. Di tengah angin yang tak berujung, ada sosok yang tinggi dan agung, seolah dia gigih, seperti dewa iblis. Tekanan yang mengerikan menekan semua orang, membuat mereka sulit bernapas. Ketua ada di sini, mereka sudah mati. Para ahli perlombaan angin sangat gembira. Itu adalah patriark klan angin. Puncak kaisar sejati. Ada juga pakar kaisar sejati dari kekuatan lain. Pada saat ini, seseorang berbicara dengan suara yang sangat serius. Puncak kaisar sejati. Banyak orang terkesiap. Kaisar sejati ras angin yang baru saja dibunuh oleh Paman Kong baru saja menjadi kaisar sejati belum lama ini. Dia adalah kaisar sejati bintang 1. Pemimpin klan angin adalah kaisar sejati bintang 7. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Tampaknya klan angin sangat marah, dan pemimpin klan secara pribadi telah mengambil tindakan. Lu Ming, anak itu, pasti sudah mati. Dan lelaki tua dari istana Yan Elixir itu juga sudah mati, haha. Klan Golden Crow, keluarga Wan, dan pasukan lainnya sangat gembira. Lu Ming, Paman Kong, bukankah kamu sombong? Kamu sudah menendang lempengan besi sekarang. Siapa lagi yang bisa bersaing dengan kaisar sejati puncak selain seorang kaisar agung? Mereka tidak percaya kalau Paman Kong sekuat ini. Hari ini, aku akan membiarkan kalian semua dikuburkan bersama Wu Chen. Suara dingin dan tanpa emosi terdengar dari angin kencang yang tak ada habisnya. Angin kencang menyapu Paman Kong, Lu Ming, dan yang lainnya. Bas! Suara pedang panjang yang terhunus terdengar lagi. Cahaya pedang meledak, membelah seluruh langit menjadi 2. Itu benar-benar terbagi menjadi 2. Seluruh langit terbelah, memperlihatkan kehampaan gelap yang menakutkan. Gale yang tak terbatas milik pemimpin klan angin bagaikan nyala lilin yang lemah. Itu langsung menghilang tanpa jejak. Lalu, semua orang mendengar jeritan sedih. Sesosok dengan panik mundur. Tetesan darah tersebar di langit. Di kejauhan, seorang pria parubaya berjubah hijau muncul. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini adalah pemimpin klan-klan angin. Semua orang yang hadir terkejut. Pemimpin klan-klan Feng terluka. Ini adalah puncak kaisar sejati, pemimpin klan dari klan kuno, dan penguasa suatu wilayah. Namun, karakter seperti itu terluka oleh satu serangan pedang. Darah berceceran di langit. Ini terlalu mengerikan. Lebih penting lagi, pihak lain bahkan belum muncul. Dia hanya mengendalikan pedang dari jarak jauh, tapi pedang itu sudah memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Itu membuat seseorang sulit untuk tenang. Kaisar Agung. Bisakah dia menjadi ahli kaisar yang hebat? Petik 2. Seseorang berkata dengan susah payah, suaranya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mengontrol pedang panjang dari jarak jauh dan membuat kaisar sejati menumpahkan darah dalam satu gerakan, siapa lagi selain kaisar hebat yang bisa melakukan hal seperti itu? Kaisar yang hebat. Tanah suci bulan kuno sebenarnya memiliki seorang kaisar agung yang tersembunyi. Tetua dari istana Yan Elixir sebenarnya adalah seorang kaisar yang hebat. Hati semua orang gemetar memikirkan hal itu. Meskipun perbedaan antara kaisar sejati puncak dan kaisar agung hanya satu langkah, langkah ini seperti langit dan bumi. Sulit untuk menyeberang. Khususnya, klan Golden Crow, keluarga Wan, Menara Skywolf, dan kekuatan lain yang memiliki dendam terhadap Lu Ming memiliki ekspresi yang sangat buruk dan sangat khawatir. Paman Kong sebenarnya sekuat ini. Bahkan Lu Ming dan kelompoknya terkejut. Saya akan mengampuni Anda kali ini, mengingat betapa sulitnya bagi Anda untuk berkultivasi. Jika ada waktu berikutnya, aku akan membunuhmu. Suara Paman Kong keluar dari tongkat lagi, dan dipenuhi dengan niat membunuh. Ekspresi kepala keluarga klan angin sangat tidak sedap dipandang. Ada sedikit ketakutan di wajahnya. Pada saat ini, dia mengertakkan gigi dan menangkupkan tinjunya. Senior, ada sesuatu yang harus saya jelaskan hari ini. Berbicara, suara Paman Kong terdengar lagi.
Perlombaan angin bisa melupakan masalah sebelumnya. Kata pemimpin klan angin. Kata-katanya menyentuh hati banyak orang. Jelas sekali bahwa perlombaan angin telah menyerah. Dengan kata lain, kematian Feng Wuchen hari ini akan sia-sia. Namun, semua orang bisa memahaminya. Apa yang bisa mereka lakukan ketika seorang kaisar agung berdiri di belakang Luming? Apakah Anda mencari kematian? Anggota perlombaan angin lainnya semuanya tampak marah dan terhina. Namun, meski mereka dipermalukan, mereka hanya bisa menanggungnya. Perlombaan angin hanya menyalahkan dirimu sendiri atas hal ini, dan kamu masih ingin melanjutkan masalah ini. Melanjutkan. Suara tenang Paman Kong terdengar. Senior, kali ini, klan angin bisa melepaskannya begitu saja. Namun, jika Luming membunuh siapapun dari klan angin karena dia mendapat dukunganmu, atau bahkan membunuh saat memasuki wilayah klan angin pasti akan membalas. Jika dia memiliki pisau dan ingin membunuh ahli alam Kaisar Agung Ras Angin, Kaisar bela diri Ras Angin tidak akan hanya berdiri di sana dan membiarkannya membunuh kita. Dalam hal ini, bahkan jika Luming mendapat dukungan dari seorang senior, perlombaan angin tidak akan ragu untuk bertarung. Senior, biarpun kamu bisa membunuhku, klan anginku akan berpencar dan bersembunyi. Anda tidak akan bisa membunuh kami semua. Klan anginku akan membalas dendam dengan gila-gilaan. Senior tidak bisa melindungi junior ini selamanya. Pemimpin klan angin berbicara dengan nada penuh tekad. Jika Luming dengan ceroboh membunuh anggota klan angin tidak akan ragu untuk bertarung. Paman Kong bisa melindungi Luming, Lu Xiangxiang, dan yang lainnya untuk sementara, tapi bisakah dia melindungi mereka selamanya? Kecuali mereka tidak keluar. Pemimpin klan-klan angin tidak punya pilihan lain. Dia benar-benar takut Luming akan membunuh rakyat klan angin dengan tidak hati-hati karena dia mendapat dukungan dari seorang kaisar agung. Jika itu yang terjadi, mereka lebih memilih bertarung sampai mati. Senior, suku Gagak Emas juga memiliki pemikiran yang sama. Kita tidak bisa dibunuh secara pasif tanpa membalas. Seorang kaisar sejati dari ras Gagak Emas berjalan keluar dan menangkupkan tinjunya ke arah tongkat Paman Kong. Bab 1996, Ibu Kota Kuno Gunung Yuan. Keluarga Wan juga memiliki niat yang sama. Menara Skywolfku. Setelah itu, kaisar sejati dari keluarga Wan, Menara Sirius, dan Sekte Ekstrim Ungu, yang setara dengan musuh Luming, melangkah keluar dan mengungkapkan sikap mereka. Tidak mungkin mereka dibunuh oleh Luming secara pasif. Jika itu masalahnya, mereka mungkin akan bertarung. Saya sudah mengatakannya saat itu. Sepertinya kamu tidak mengerti. Kalau begitu hari ini, saya akan mengatakannya lagi. Luming sekarang berada dalam kondisi bijak. Jika ada orang di bawah pangkat tertinggi bela diri yang menyerangnya, orang tua itu tidak akan peduli. Itu adalah kemampuanmu sehingga kamu bisa membunuhnya. Jika dia menguatkan daunnya dan menjadi seorang kaisar, maka kalian semua di alam kaisar yang hampa bisa bergerak. Jika dia tidak bisa mengalahkanmu, maka itu salahnya sendiri. Sama halnya, jika dia mencapai alam kaisar sejati, kalian semua di alam kaisar sejati dapat mengambil tindakan. Orang tua ini tidak akan ikut campur. Suara Paman Kong terdengar. Mata perlombaan angin, perlombaan gagak emas, dan kekuatan lainnya berkedip-kedip. Saat ini, mereka yang berada di bawah alam bela diri tertinggi tidak dapat bergerak. Hampir tidak ada orang yang bisa menandingi Luming. Namun, selama Luming menerobos ke alam Void Tirk, semua Void Tirk akan dapat mengambil tindakan. Kekosongan Kaisar dibagi menjadi 1 hingga 7 bintang, dan jarak antara 1 bintang dan 7 bintang sangat besar. Selama Luming menerobos ke tahap Dewa Ilusi, itulah kesempatan mereka. Baiklah, ada begitu banyak orang di sini hari ini. Saya harap senior akan menepati janjinya. Kata kepala keluarga klan angin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dengan bakat Luming, hampir pasti dia akan menjadi kaisar langit. Selama Luming menerobos ke alam kaisar yang hampa, dia akan menyingkirkan Luming dengan cara apapun. Orang tua ini adalah orang yang menepati janjinya, pergilah. Suara Paman Kong terdengar. Kemudian, tongkatnya bergetar dan menghilang tanpa bekas. Pemimpin klan-klan angin melirik Luming dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Ayo pergi, kata Luming. Kemudian, dia meninggalkan tempat itu bersama Xiangxiang Bella dan yang lainnya. Mereka menuju ke puncak gunung. Mereka ingin menukar rampasan perang mereka dengan sumber daya.
Dia tahu betul bahwa alasan Paman Kong menetapkan aturan seperti itu adalah untuk melatihnya. Setelah dia menerobos ke ranah Void Tirk, semua Void Tirk lainnya akan dapat mengambil tindakan. Hal ini memang akan memberikan banyak tekanan padanya, tapi juga akan berdampak pada dirinya sendiri. Tentu saja, jika Kaisar Sejati lawan menyerang, itu bukanlah ujian melainkan kekalahan telak. Kondisi ini membuat perlombaan angin, perlombaan gagak emas, dan kekuatan lainnya berharap untuk membunuh Lu Ming. Tentu saja, pihak lain setuju. Jika tidak, seperti yang dikatakan pihak lain, bertarung sampai mati akan menjadi hal yang sama. Semua ini tentu saja harus dibangun di atas kekuatan pertempuran Paman Kong yang menakutkan. Hanya pencegah yang kuat yang mampu membuat pihak lain menyerah. Lu Ming dan yang lainnya datang ke tempat di mana mereka dapat menukar harta dan sumber daya. Kali ini, tidak ada yang mempersulit mereka. Mereka menukar semua mata ketiga dari ras dewa bermata tiga dengan berbagai harta yang bisa mereka gunakan. Lu Ming terutama berfokus pada pengobatan suci dan batu permata mentah. Dalam diagram gunung dan sungai di perkemahan Istana Phoenix, Lu Ming terus melemparkan obat suci ke dalam tungku ramuan Dayan. Dia mengendalikan api ramuan untuk memurnikan obat suci, dan kekuatan obat dari obat suci meresap ke dalam tubuh Qiu Yue. Qiu Yue mengambang dengan tenang di tungku ramuan Dayan. Wajahnya kemerahan dan dia terlihat normal, tapi dia belum bangun. Sekarang suku-suku asing telah menyerbu, kita tidak tahu di mana menara Vientin berada. Qiu Yue, setelah kami menumpas suku-suku asing, aku pasti akan mencari menara Vientin dan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Lu Ming berkata dengan lembut. Dia kemudian menutup-tutup tungku dan menyimpan tungku ramuan Dayan di lautan kesadarannya. Kemudian, Lu Ming maju selangkah dan tiba di puncak gunung lainnya. Tubuh fisik Kaisar Langit Heng Yu berdiri di puncak gunung, terus-menerus menyerap energi dunia luar. Namun, energi yang tersimpan dalam tubuh Kaisar Langit selama periode waktu ini masih kurang dari 1%. Tubuh jasmani Kaisar Langit bagaikan tangki air yang sangat besar, dan energinya bagaikan air. Terlalu sulit untuk mengisi tangki air ini dengan air. Setelah jangka waktu yang lama, termasuk 1 juta atau lebih batu mentah bermutu tinggi yang dikonsumsi Lu Ming sebelumnya, jumlahnya masih kurang dari 1%. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 100%. Namun, ini adalah tubuh yang ditinggalkan oleh The Celestial Tirk. Sekalipun hanya ada 10% energi yang tersimpan di dalamnya, kekuatannya tetap akan mengejutkan ketika meledak. Saat ini, Lu Ming mengeluarkan setumpuk gelang. Itu semua adalah gelang penyimpanan yang dia peroleh dari Dewa Bermata Tiga. Dia kemudian mengatur barang-barang di gelang penyimpanan. Lalu, ada tumpukan kristal hitam di tanah. Mereka bertumpuk seperti gunung, dan tidak ada yang tahu berapa banyak potongannya. Kristal jenis ini juga merupakan sejenis kristal energi, sangat mirip dengan batu mentah. Namun, itu bukanlah ki mentah di dalamnya, melainkan energi aneh. Prajurit juga bisa menyerap dan memurnikannya, tetapi kesulitan untuk menyempurnakannya lebih tinggi daripada ki mentah. Lu Ming berencana untuk menggabungkan energi kristal ini ke dalam tubuh Tirk Surgawi. Bang! Bang! Lu Ming melambaikan tangannya dan sejumlah besar kristal meledak, berubah menjadi gelombang energi yang diserap oleh tubuh Tirk Surgawi. Dalam beberapa hari berikutnya, Lu Ming tidak berpartisipasi dalam pertempuran apapun. Dia fokus membantu tubuh fisik Tirk Surgawi memurnikan kristal. Dalam 3 hari, semua kristal telah dimurnikan, dan energi yang tersimpan dalam tubuh Kaisar Surgawi akhirnya menembus 1% dan mencapai sekitar 1,5%. Lu Ming memperlihatkan ekspresi gembira. Dia semakin mendekati 10%. Saat itu, tanda Kaisar Langit telah memberitahunya bahwa dia hanya bisa mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Langit ketika dia bisa mengendalikan 10% energi yang tersimpan. Ini karena tubuh jasmani Tirk Surgawi terbuat dari batu. Saat ini, itu seperti boneka. Tanpa energi yang cukup, itu tidak dapat diaktifkan. Selama energi yang tersimpan dalam tubuh Tirk Surgawi mencapai 10%, itu akan menjadi kartu truf terbesar Lu Ming. Di hari-hari berikutnya, dia masih bertarung melawan ras Dewa Bermata Tiga dan menguatkan dirinya di medan perang. Tidak diketahui apakah itu karena kekuatan ras Dewa Bermata Tiga terpecah menjadi 8, namun kekuatan yang datang ke sisi Tanah Suci Bulan Kuno tidak kuat. Setelah setengah bulan berikutnya,
ras dewa bermata tiga secara bertahap ditindas oleh pasukan Tanah Suci Bulan Kuno, dan mereka bahkan terpaksa mundur. Sepertinya ras dewa bermata tiga tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Pada saat ini, sebuah berita menyebar ke seluruh Gunung Yuan. Di ibu kota kuno Gunung Yuan, Kaisar Api Langit, Kaisar Huntian, dan Kaisar Tak Berbentuk mengumumkan kepada dunia bahwa mereka telah mengumpulkan semua ahli di seluruh Gunung Yuan untuk bersiap menghadapi serangan balik penuh. Begitu berita itu keluar, Gunung Yuan terguncang. Penggarap kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di ibu kota kuno Gunung Yuan. Lu Ming dan yang lainnya sangat gembira saat mendengar berita itu. Ketiga Kaisar Agung ini adalah tiga Kaisar Agung yang mendirikan Akademi Suci Gunung Yuan. Saat itu, tidak ada berita tentang tiga Kaisar Agung setelah pertempuran di kota Kaisar Surgawi. Lu Ming dan yang lainnya khawatir ketiga Kaisar Agung akan mendapat masalah. Kini, tampaknya mereka semua baik-baik saja. Di Tanah Suci Bulan Kuno, semua kekuatan besar mengirim ahli mereka ke ibu kota kuno Pegunungan Yuan. Mereka bertemu dengan para ahli lainnya dan memulai serangan balik. Lu Ming dan yang lainnya mengikuti Istana Phoenix dan pembudidaya Sekte Gajah Dewa ke ibu kota kuno Gunung Yuan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Ibu kota kuno Gunung Yuan terletak di utara Gunung Yuan. Dahulu kala, tempat ini pernah menjadi tanah suci Gunung Yuan nomor 1. Namun, setelah kemunculan kota Kaisar Surgawi, kota itu telah turun tahta nomor 1. Ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba, mereka menemukan bahwa banyak ahli telah berkumpul di ibu kota kuno Gunung Yuan. Mereka datang dari berbagai tempat. Bab 1997, Asal-Usul Roh Jahat. Lu Ming dan yang lainnya akan mencari tempat tinggal. 3 hari kemudian, dentang, 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 suara lonceng yang megah bergema di seluruh ibu kota kuno Gunung Yuan. Kaisar Agung telah mengumpulkan semua ahli. Di ibu kota kuno Gunung Yuan, banyak penggarap kuat berkumpul menuju sumber lonceng. Begitu banyak ahli, Lu Xiangxiang mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Sosok yang tak terhitung jumlahnya bersiul lewat. Beberapa orang memiliki aura yang sangat menakutkan. Bahkan jika mereka tidak dengan sengaja melepaskan auranya, tekanan samar kaisar masih bisa dirasakan dengan jelas. Seorang maha bela diri. Banyak tokoh dikdaya kaisar bela diri telah berubah menjadi pasukan kaisar bela diri. Jumlah pasukan tingkat kaisar yang tersebar di luar 9 tanah suci yang berkumpul sangatlah mencengangkan. Tentu saja, para biksu dan calon kaisar adalah yang paling banyak jumlahnya. Sangat sulit untuk membuktikan kebenaran Dao dan menjadi kaisar. Sejak zaman kuno, banyak prajurit yang terjebak di alam calon kaisar. Oleh karena itu, sekilas, ada calon kaisar di mana-mana. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah alun-alun yang sangat luas. Di tengah alun-alun, ada bel besar yang terus bergetar. Banyak sosok telah berkumpul di sekitar alun-alun. Dengan begitu banyak ahli berkumpul untuk melancarkan serangan, itu benar-benar akan menghancurkan dunia. Lu Ming juga diam-diam terkejut. Bas, dan EBSP, suara mendesing. Semakin banyak ahli datang, dan semakin banyak orang berkumpul di sekitar alun-alun. Lihat, itu adalah kekaisaran Shenyuan di Tanah Suci Matahari Kuno dan Villa Api Ungu, satu-satunya aula suci. Seseorang bergumam di dekatnya. Lu Ming menoleh dan melihat orang-orang dari 3 kekuatan utama Tanah Suci Matahari Kuno. Di antara kerumunan kekaisaran Shenyuan, Ouyang Wushuang memandang Lu Ming dan yang lainnya. Dia tersenyum dan mengangguk. Namun, kekuatan terkuat di Tanah Suci yang kuno, Sekte Surga Daluo, tidak datang. Itu adalah orang-orang dari langit Tanah Suci Suan. Dan Tanah Suci Dragon Abyss. Kekuatan kuat dari Tanah Suci tiba satu demi satu. Di belakang mereka, masih ada beberapa makhluk ras purba yang turun. Lu Ming melihat Xian Yanjun di tengah kerumunan klan suci kuno. Dia mengenakan jubah seputih salju dan sangat menarik perhatian. Klan Sein kuno adalah klan kuno yang sangat kuat. Ada klan kuno yang kuat dan lemah. Beberapa ras kuno sedikit lebih lemah, seperti ras angin. Meskipun perlombaan angin adalah perlombaan kuno, mereka tidak memiliki kaisar yang hebat. Adapun klan Sein kuno, dikatakan bahwa mereka memiliki seorang kaisar agung yang bertanggung jawab. Namun, 2 kekuatan tingkat kaisar yang terkenal di kota Kaisar Surgawi, klan Heng dan klan He, belum melihat satu orang pun. Keluarga Heng, keluarga He, dan Sekte Surga Daluo adalah 3 kekuatan besar setingkat kaisar.
Kenapa tidak ada yang datang? Petik 2. Banyak orang yang kecewa. Dengan tambahan 3 kekuatan tingkat kaisar, mereka menjadi jauh lebih kuat. Mungkin ketiga kekuatan akan bertarung di tempat lain. Aku hanya takut mereka akan bersembunyi dan tidak melawan. Banyak orang yang menebak-nebak. Pada saat ini, 3 sosok tiba-tiba muncul di langit, dan seluruh tempat menjadi sunyi. 3 kaisar agung telah tiba. Lu Ming dan yang lainnya pernah melihat salah satu tetua sebelumnya. Itu adalah kaisar yang tidak berbentuk. Adapun 2 lainnya, salah satunya adalah pria kekar berjubah merah menyala. Dia pastilah kaisar api langit. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam, Kaisar Huntian. Ketika 3 kaisar agung muncul, seluruh tempat menjadi sunyi. Orang tua ini adalah Wu Xiang. Saya Skyfire. Orang tua ini adalah pemburu. 3 kaisar agung angkat bicara. Salam, Kaisar yang agung. Semua orang membungkuk hormat. Selama Kaisar Surgawi tidak muncul, Kaisar Agung berada di puncak, layak untuk dihormati semua orang. Terima kasih sudah datang. Selanjutnya, kita akan melawan musuh bersama-sama. Kata Kaisar yang tak berbentuk. Saya bersedia hidup dan mati bersama Kaisar Agung. Banyak orang berteriak. Oke, tapi sebelum pertarungan, saya akan bercerita tentang asal-usul ras alien. Saya khawatir banyak orang di sini tidak mengetahuinya. Kata Kaisar Wu Xiang. Banyak orang menggelengkan kepala. Selama jangka waktu ini, mereka hanya mengetahui bahwa ras alien berasal dari dunia lain. Mereka brutal dan brutal, membunuh siapapun yang mereka lihat. Semua orang tahu bahwa dunia tempat kita tinggal adalah alam primordial, dan dunia di sebelah alam primordial adalah alam surga. Kedua dunia tersebut adalah dunia kembar yang dapat berkomunikasi satu sama lain. Namun, sejarah jalur kultivasi alam surga jauh melebihi sejarah alam primordial. Faktanya, banyak metode budidaya alam primordial diturunkan dari alam surga. Seperti yang dijelaskan Kaisar tanpa bentuk, semua orang mendengarkan dengan tenang. Banyak dari mereka yang sudah mengetahui rahasia ini. Sedangkan untuk ras alien, mereka berasal dari dunia lain yang disebut dunia penjara jahat. Makhluk hidup di dunia ini menyebut dirinya ras dewa, tapi itu hanya sebuah bualan. Kami menyebut mereka ras jahat atau ras dewa jahat. Di zaman kuno, suku dewa jahat membuka terowongan kosong dan menyerbu alam surga. Mereka terlibat dalam perang sengit dengan alam surga. Suku dewa jahat itu kejam dan brutal. Kemanapun mereka pergi, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Mereka akan membunuh makhluk hidup apapun yang mereka lihat. Semua makhluk hidup terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, dan darah mengalir seperti sungai. Mereka bahkan tidak membiarkan orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak pergi. Kaisar yang tak berbentuk melambaikan tangannya, dan bayangan muncul di udara. Di dalam gambar tersebut terdapat gambar serangan ras dewa jahat. Kemanapun mereka lewat, banyak makhluk hidup akan mati secara tragis, dan mayat mereka akan membentuk gunung. Sungguh pemandangan yang tragis. Banyak adegan terlintas. Beberapa di antaranya terjadi dalam pertempuran besar, dan banyak kekuatan kuat dimusnahkan oleh suku dewa jahat. Lu Ming menyadari bahwa selain ras dewa bermata 3, ada ras lain dalam ras dewa jahat. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan dan aneh. Di zaman kuno, alam surga bukanlah tandingan mereka. Ahli yang tak terhitung jumlahnya tewas dalam pertempuran, dan kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Pada saat perang mencapai puncaknya, ruang angkasa ditembus. Banyak reruntuhan alam surga jatuh ke alam primordial. Mayat beberapa ahli jatuh ke alam primordial, membentuk beberapa tanah terlarang saat ini. Tentu saja, ada juga praktisi kuat dari suku dewa jahat yang mengambil kesempatan untuk memasuki alam primordial. Kemudian, ruang itu diperbaiki sendiri, dan sudah sangat sulit bagi suku dewa jahat untuk datang. Ras dewa jahat yang memasuki alam primordial saat itu secara diam-diam membentuk kekuatan yang menakutkan, seperti pemujaan roh iblis dan pemujaan roh jahat. Mereka menghususkan diri dalam memburu keajaiban dunia primordial dan praktisi yang kuat. Terakhir kali, keberadaan inilah yang membuka jalan kosong dan membiarkan ras dewa jahat memasuki kota Kaisar Langit. Setelah penjelasan Kaisar yang tak berbentuk, banyak orang akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi kekuatan seperti agama roh iblis dan agama roh jahat diciptakan oleh para ahli ras dewa jahat. Tidak heran. Pemuja sesat ini harus dibasmi secepat mungkin.
Banyak orang berdiskusi. Roh jahat. Lu Ming mengepalkan tangannya dengan erat. Saat ini, wilayah Azure masih berada di bawah kendali roh jahat. Namun, lorong kosong yang dibuka oleh suku Dewa Jahat kali ini hanyalah lorong kecil. Itu tidak terlalu stabil, dan mereka yang berada di alam berdaulat besar atau lebih tinggi tidak dapat melewatinya. Jika mereka memaksa masuk, lorong kosong itu akan runtuh. Oleh karena itu, hanya mereka yang berada di bawah wilayah kedaulatan besar yang dapat melewatinya. Kata Kaisar yang tak berbentuk. Mata semua orang berbinar. Ternyata Kaisar Agung dan ahli di atas pihak lain tidak bisa datang. Ini jelas merupakan kabar baik. Masih terlalu dini bagi kalian semua untuk berbahagia. Ini hanyalah pertempuran skala kecil. Di masa depan, jika suku Dewa Jahat benar-benar mendobrak kehampaan dan membuka lorong kehampaan yang stabil, atau jika pembangkit tenaga listrik yang tersisa di alam surga hilang, maka suku Dewa Jahat akan turun dalam skala besar. Oleh karena itu, pertarungan terakhir akan datang cepat atau lambat. Kaisar yang tak berbentuk melanjutkan, menyebabkan banyak orang terdiam, ekspresi mereka muram. Bab 1998, Senjata Kaisar Kekacauan Utama. Benar sekali, jika pihak lain melancarkan serangan besar-besaran di masa depan, apa yang akan terjadi? Beberapa orang memperlihatkan ekspresi putus asa. Oleh karena itu, kita harus memenangkan pertempuran ini. Jika kita tidak bisa memenangkan pertempuran skala kecil ini, bagaimana kita akan bertarung di masa depan? Bagaimana kita akan bertarung di pertempuran terakhir? Bagaimana kita akan memusnahkan suku Dewa Jahat? Suara Kaisar yang tak berbentuk tiba-tiba meninggi, dan auranya semakin kuat, seolah-olah dia adalah seekor macan yang bisa menelan dunia. Banyak orang mengepalkan tangan mereka dengan erat. Apakah kalian bersedia mengejar kami dan memenangkan pertarungan ini? Musnahkan suku Dewa Jahat dan lindungi keluargamu, orang yang kamu cintai, dan temanmu. Suara Kaisar yang tak berbentuk semakin keras, dipenuhi dengan kemauan yang tak tergoyahkan. Saya bersedia, saya bersedia. Banyak orang meraung, suara mereka menggetarkan cakrawala. Apalagi sebagian anak muda, darahnya mendidih. Bukankah itu hanya suku Dewa Jahat? Itu hanya sebuah pertempuran. Untuk melindungi apa yang ingin dia lindungi, lalu bagaimana jika dia mati dalam pertempuran? Baiklah, selanjutnya, kita akan dibagi menjadi 3 pasukan yang dipimpin oleh kita bertiga. Kami akan membentuk formasi segitiga dan memusnahkan suku Dewa Jahat. Kaisar tanpa bentuk mengumumkan. Setelah itu, semua ahli dibagi menjadi 3 pasukan yang dipimpin oleh 3 Kaisar Agung. Semua kekuatan tanah suci bulan kuno mengikuti Kaisar tanpa bentuk. Sehari kemudian, tentara berangkat dan menyerang suku Dewa Jahat. Tentu saja, penguasa bela diri di pihak mereka akan berurusan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar di sisi lain, dan mereka yang berada di bawah tingkat kedaulatan bela diri akan berurusan dengan mereka yang berada di bawah tingkat kedaulatan bela diri. Dalam pertempuran ini, mereka hampir memusnahkan pasukan suku Dewa Jahat di bagian utara tanah suci Gunung Yuan. Setelah itu, suku Dewa Jahat mengerahkan pasukannya dari beberapa arah lain. Ada juga tentara dari kota Kaisar Surgawi yang datang. Kedua belah pihak memulai pertempuran sengit di utara Gunung Yuan. Pertempuran ini menjadi jalan buntu yang berlangsung selama setengah tahun. Selama setengah tahun terakhir, Lu Ming dan yang lainnya terus-menerus bertempur, menahan diri setiap saat. Mereka seringkali berada di ambang hidup dan mati. Bagi mereka, kemajuan mereka sangat cepat. Tingkat kultivasi Lu Ming telah mencapai puncak alam suci absolut dan perlahan-lahan mendekati alam suci absolut yang disempurnakan. Kekuatan tempurnya bahkan lebih mengejutkan. Calon kaisar biasa bahkan tidak akan dibiarkan dengan satu pukulan pun. Huang Ling, Long Chen, dan Huang Li juga mengalami kemajuan besar. Semuanya telah memasuki alam suci mutlak yang sempurna. Luo Tianyi bahkan berhasil mengembangkan cahaya hukum. Adapun Huang Ling, Long Chen, dan lainnya, mereka juga telah menyentuh tepi cahaya hukum. Selama seseorang tidak mati, hasil pelatihan dalam situasi hidup dan mati akan sangat mengejutkan. Jika mereka berkultivasi secara normal, mereka tidak akan mampu menerobos tanpa beberapa tahun. Lu Xiangxiang mengalami peningkatan tercepat. Dia tidak hanya telah memasuki kesempurnaan Great Saint sejak awal, namun dia juga telah menstimulasi potensinya dalam sebuah pertempuran besar dan menembus batasannya dalam satu gerakan, hingga memasuki alam Saint Absolute. Bahkan Lu Ming sangat iri dengan kecepatan ini.
Namun, setelah memasuki alam suci absolut, kecepatan kultivasi siang-siang bela juga melambat. Dalam 6 bulan terakhir, Lu Ming telah membawa Ouyang Moli, Sue Ningxin, Tian Cui, dan beberapa lainnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka semua mengalami kemajuan besar. Ouyang Moli memiliki tubuh reinkarnasi. Selain inti dunia kaisar reinkarnasi, kecepatan kultivasinya bahkan lebih mengerikan. Seolah-olah dia sedang mengendarai roket. Hanya masalah waktu sebelum dia berhasil menyusul siang-siang bela. Dalam setengah tahun terakhir, Lu Ming telah membunuh ahli ras dewa bermata tiga yang tak terhitung jumlahnya dan memperoleh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Semua sumber daya ini diubah menjadi energi dan diserap oleh tubuh Tirk Surgawi. Energi yang tersimpan dalam tubuh jasmani Kaisar Langit akhirnya mencapai 9%, tidak jauh dari 10%. Setelah setengah tahun pertempuran sengit, mereka unggul dalam segala aspek. Mereka telah mengambil kembali seluruh tanah yang diduduki suku Dewa Jahat dan mulai menyerang kota Kaisar Surgawi. Namun, suku Dewa Jahat telah membangun lapisan pertahanan di kota Kaisar Surgawi dengan mengandalkan tembok kota. Setelah banyak pertempuran, meskipun mereka telah membunuh anggota suku Dewa Jahat yang tak terhitung jumlahnya, suku Dewa Jahat selalu mampu menambah jumlah mereka dalam aliran yang tak ada habisnya. Pada hari ini, Lu Ming baru saja kembali ke kamp militer setelah membunuh beberapa saat. Seorang tetua datang mencarinya. Lu Ming mengenali sesepuh ini. Dia adalah seorang guru dari Akademi Suci Gunung Yuan. 3 Kaisar Agung ingin bertemu denganku. Ketika guru dari Akademi Suci Gunung Yuan menyatakan tujuannya datang, Lu Ming sedikit terkejut. Untuk apa ketiga Kaisar Agung ingin bertemu dengannya? Lu Ming tidak banyak bertanya. Dia mengikuti guru dari Institut Suci Gunung Yuan dan tiba di tenda militer. Di dalam tenda, ketiga Kaisar Agung duduk bersama dan sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Lu Ming, kamu di sini. Saat melihat Lu Ming, Kaisar tak berbentuk tersenyum. Salam untuk 3 Kaisar Agung. Lu Ming membungkuk dan guru dari Akademi Suci Gunung Yuan pergi. Lu Ming, aku mencarimu karena aku membutuhkan bantuanmu. Kaisar yang tak berbentuk tertawa. Kamu butuh bantuanku. Lu Ming semakin bingung. Mengapa Kaisar Agung meminta bantuannya? Jika Kaisar Agung tidak bisa mengatasinya, tidak ada gunanya mencarinya. Lu Ming, Anda telah melihat pertempuran selama periode waktu ini. Meskipun kami berada di atas angin dan terus-menerus membunuh suku Dewa Jahat selalu mampu menambah jumlah mereka. Itu semua karena lorong kosong itu. Selama kita memiliki lorong kosong itu, kita tidak akan bisa sepenuhnya memusnahkan suku Dewa Jahat. Kita hanya bisa menemui jalan buntu dan Gunung Yuan tidak akan pernah bisa tenang. Kata Kaisar Wu Xiang. Dari 3 Kaisar Agung, Kaisar yang tidak punya pikiran adalah yang paling fasih berbicara, jadi dialah yang biasanya angkat bicara. Lu Ming mengangguk. Memang benar, lorong kosong itu adalah fondasinya. Selama lorong kosong itu masih ada, mereka tidak akan mampu memusnahkan suku Dewa Jahat sepenuhnya. Tapi apa hubungannya ini dengan dia? Dengan kultivasinya saat ini, dia tidak bisa banyak membantu sama sekali. Jika kita ingin mengalahkan suku Dewa Jahat, kita harus menutup jalan kosong itu. Kami membutuhkan bantuanmu, Lu Ming. Kata Kaisar Wu Xiang. Kaisar yang agung, silakan bertanya. Selama Lu Ming bisa membantu, aku pasti tidak akan menolak. Kata Lu Ming. Baiklah, kami akan membawamu ke suatu tempat. Kaisar yang tidak punya pikiran mengangguk. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi menyelimuti Lu Ming. Ruang terbuka, dan ketiga kaisar menghilang dari tenda militer bersama Lu Ming. Saat berikutnya, mereka tiba di sebuah lembah. Dia tidak tahu di mana letak lembah ini, tetapi sepertinya lembah itu tersembunyi dengan sangat baik. Ada kekuatan dahsyat di udara. Setelah datang ke sini, Lu Ming merasakan denyutan yang tak dapat dijelaskan seolah-olah ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Beberapa dari mereka berjalan maju dan sampai di tanah cekung. Itu, Lu Ming melihat lempengan batu besar di tanah di depannya. Bentuknya bulat dan tampak seperti pelat formasi. Itu terlihat sangat kuno dan dipenuhi aura waktu. Pelat batu itu tertanam di tanah. Tidak, harus dikatakan bahwa lempengan batu itu jatuh dari langit dan menghantam tanah. Lu Ming dapat merasakan bahwa yang membuatnya tertarik adalah nampan batu ini. Lempeng batu ini memiliki aura hukum kekacauan. Lu Ming mau tidak mau berkata, kamu sudah merasakannya, ya?
Lempengan batu ini memang memiliki aura hukum chaos. Kami berspekulasi bahwa lempengan batu ini kemungkinan besar adalah senjata yang digunakan oleh salah satu ahli paling kuat di alam surga, Chaos Tirk, di zaman kuno. Raja Api Langit berbicara dengan suara yang dalam, senjata dari kekacauan Tirk. Mata Luming melebar karena terkejut. Bab 1999, Pertemuan Para Kaisar Besar. Kaisar Kekacauan Primal, pelat batu ini mungkin merupakan senjata yang digunakan oleh Kaisar Kekacauan Utama. Kaisar Kekacauan yang pertama adalah gurunya, dan kitab suci kekacauan yang pertama berasal darinya. Tidak mengherankan jika Luming merasa nampan batu itu telah menarik perhatiannya sejak dia tiba. Luming, kami berspekulasi bahwa cakram batu ini memiliki kekuatan penyegelan yang mengerikan. Jika kita bisa mengendalikannya, kita bisa menutup jalan kosong dari suku Dewa Jahat. Sayangnya kami telah mencoba segala macam metode, tetapi kami tidak dapat mengendalikan cakram batu ini. Itu sebabnya kami memikirkanmu. Kamu adalah putra kekacauan, dan kamu mengembangkan hukum kekacauan. Anda mungkin bisa mengendalikan lempengan batu ini dan menghidupkannya kembali. Kata Kaisar Wu Xiang. Baiklah, aku akan mencobanya. Luming mengangguk dan melangkah maju ke nampan batu. Lempengan batu itu sangat besar, seperti gunung kecil. Luming mengedarkan hukum kekacauan dan menyebarkannya ke lempengan batu. Bas! Ketika hukum kekacauan menyelimuti lempengan batu tersebut, sepertinya ia beresonansi dengan lempengan batu tersebut, dan lempengan batu tersebut bergetar. Tentu, mata Kaisar tak berbentuk, Kaisar Langit Api, dan Kaisar Huntian semuanya menyala. Ke atas. Melanjutkan, Luming terus mengendalikan hukum kekacauan, terus-menerus menyelimuti lempengan batu dari kejauhan. Bas! Lempengan batu itu mulai bergetar hebat. Karena sudah terlalu lama berada di sana, ia tertutup lapisan bebatuan. Pada saat ini, bebatuannya pecah, memperlihatkan lempengan batunya. Pelat batu itu berwarna abu-abu seperti batu yang kacau, dan ada beberapa tanda aneh yang terukir di atasnya. Pada saat itu, semua rune menyala. Ledakan. Pada akhirnya, lempengan batu itu bergetar dan terbang, melayang di atas kepala Luming. Pada saat ini, pikiran Luming sedang berdengung. Dia tampak melihat sosok tinggi dan kokoh mengendalikan Araidis dan bertarung melawan musuh. Kaisar Kekacauan Utama. Luming punya ide. Sosok itu memang Chaos Tirk. Lempengan batu ini sepertinya benar-benar senjata Kaisar Kekacauan. Hukum kekacauan yang luar biasa. Pada saat ini, Luming sepertinya merasakan hukum kekacauan yang sangat misterius dan kuno dari lempengan batu. Itu berkali-kali lebih cepat dari apa yang dia pahami. Pada saat ini, Luming tampaknya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum kekacauan. Selama periode kultivasi ini, pemahamannya tentang hukum kekacauan telah mencapai 95%, tetapi sekarang, dia merasa mendekati 96%. Bas! Cakram batu itu terus bergetar dan sosok kekacauan Tirk menghilang. Cakram batu itu mulai menyusut dan akhirnya jatuh ke tangan Luming. Haha, sepertinya aku berhasil. Kaisar yang tak berbentuk tertawa. Kaisar Api Langit dan Kaisar Huntian juga tersenyum. Namun, senyuman di wajah ketiga Kaisar Agung itu segera menghilang. Luming, rencana awal kami adalah memimpin Angkatan Darat dan melancarkan serangan umum untuk menarik perhatian musuh. Kemudian, para Kaisar Agung tiba-tiba menyerbu masuk dan membunuh jalan mereka menuju lorong kosong. Lalu, kita akan menutup lorong kosong itu dengan piringan batu kekacauan. Namun, Anda juga tahu bahwa meskipun Kaisar Agung pihak lain tidak bisa masuk, masih banyak Kaisar Agung yang tersisa di sini. 2 di antaranya dibunuh oleh tubuh jasmani Kaisar Langit, jadi masih ada 8 yang tersisa. Kami telah membunuh 1 lagi baru-baru ini, jadi masih ada 7. Oleh karena itu, sangat berbahaya untuk pergi. Kami tidak akan memaksamu pergi. Jika Anda tidak ingin pergi, kami akan mencari cara lain. Kata Kaisar Wu Xiang. Itu benar. Meskipun kami akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Anda, pihak lain adalah Kaisar yang hebat. Tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada yang salah. Jadi, Anda harus membuat keputusan sendiri. Langit Kaisar Api mengikuti. Bagaimanapun juga, masalah ini terlalu berbahaya. Luming harus membuat keputusannya sendiri. Aku akan pergi. Luming setuju tanpa banyak pertimbangan. Sebagai seorang pria, ada hal-hal yang harus dia lakukan dan hal-hal yang tidak boleh dia lakukan.
Bagaimana dia bisa takut mati dan menolak hal seperti itu? Ketiga kaisar itu mengangguk puas melihat tatapan tegas Lu Ming. Lu Ming, jangan khawatir. Bahkan jika kami mati, kami akan melindungimu. Kata Kaisar Wu Xiang. Jika kamu mati, kami juga akan mati. Kaisar Huntian berbicara untuk pertama kalinya, tetapi suaranya tegas dan kuat. Lu Ming sangat tersentuh. Sebagai seorang kaisar yang agung, dia tinggi dan perkasa. Dia bisa saja memaksa Lu Ming untuk bergabung. Lu Ming hanya bisa menurut. Namun, pihak lain tidak melakukannya. Sebaliknya, dia meminta pendapat Lu Ming. Dia juga berjanji akan melindungi Lu Ming dengan nyawanya. Sebagai seorang kaisar yang hebat, dia bisa melakukan ini. Lu Ming mengagumi karakternya. Kaisar Agung, apakah ada kaisar agung lain di pihak kita? Lu Ming bertanya. Tentu saja. Kalau begitu, bagaimana mungkin kita bertiga bisa menjadi tandingan suku dewa jahat? Kata Kaisar Wu Xiang. Lu Ming sadar. Memang benar, hanya kaisar yang tidak punya pikiran dan dua orang lainnya. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan pihak lain? Terlebih lagi, mereka bahkan telah membunuh salah satu orang dari pihak lain selama periode waktu ini. Ada kaisar besar lainnya dalam kegelapan. Aku akan membawamu menemuinya sekarang. Kata kaisar yang tidak punya pikiran. Dia kemudian merobek ruang terbuka dan membawa Lu Ming kembali ke kamp militer. Lalu, dia mengirim pesan. Tidak lama kemudian, ruang itu berfluktuasi, dan sesosok tubuh masuk ke dalamnya. Sosok ini diselimuti cahaya putih susu. Itu adalah cahaya suci. Itu sangat mempesona sehingga orang tidak bisa membuka mata. Saat itu, orang-orang dari Sekte Tianshen di wilayah Chang juga mengembangkan cahaya surgawi. Namun, dibandingkan dengan ini, mereka hanyalah sampah. Kaisar yang hebat. Lu Ming tahu bahwa ini adalah seorang kaisar yang hebat, dan auranya tidak lebih lemah dari kaisar yang tidak punya pikiran dan yang lainnya. Lu Ming, ini adalah kaisar suci dari suku suci kuno. Kaisar tanpa bentuk diperkenalkan. Salam, Kaisar Suci. Lu Ming membungkuk. Lempeng batu kekacauan telah terbangun. Kata Kaisar Suci. Suaranya dingin, seperti dewa yang jauh di atas. Tidak buruk. Kaisar yang tak berbentuk mengangguk, dan Kaisar Suci tidak melanjutkan. Kemudian, terjadi fluktuasi spasial, dan orang lain datang. Orang ini adalah seorang kaisar agung dari ibu kota kuno Gunung Yuan. Dia seperti seorang kaisar yang tak tertandingi. Saat Kaisar Agung tiba, kehampaan beriak dan sosok lain turun. Paman Kong. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika melihat sosok itu. Sosok ini sebenarnya adalah Paman Kong. Dari sini terlihat bahwa Paman Kong memang seorang kaisar yang hebat. Mungkinkah Paman Kong diam-diam berpartisipasi dalam pertempuran selama ini? Salam, Senior dan Kong. Ketika Paman Kong tiba, Kaisar tak berbentuk dan yang lainnya menangkupkan tinju ke arahnya dan memanggilnya Senior. Bahkan Kaisar Suci yang dingin dan sombong serta Kaisar yang mirip Kaisar memberi hormat kepada Paman Kong. Tampaknya senioritas Paman Kong tinggi. Paman Kong mengangguk. Dia tampak sangat tua. Matanya yang berlumpur menatap Lu Ming dan berkata, "Aku akan mengantar Lu Ming masuk." Kami lega Senior dan Kong mengambil tindakan. Kami akan menahan kaisar besar lainnya. Kata Kaisar Wu Xiang. Senior, kenapa aku tidak melihat keluarga Heng dan keluarga He? Lu Ming ingin bertanya kepada keluarga Heng, keluarga He, dan Kaisar Agung Sekte Surga Daluo. Bagaimana mereka bisa hilang pada saat kritis ini? Jangan menyebut rubah tua yang takut mati. Saat terjadi pertempuran besar, mereka semua bersembunyi dan ingin meraup keuntungan. Kaisar Suci dengan dingin mendengus. Dia tampaknya sangat tidak senang dengan kaisar dari keluarga dia dan Heng. Bab 2000 meluncurkan serangan umum. 6 Kaisar Agung berdiskusi sebentar dan bersiap melancarkan serangan umum keesokan harinya. Pada hari kedua, semua ahli berkumpul dan menyerang kota Kaisar Surgawi. Membunuh. Gelombang suara melonjak ke langit, dan niat membunuh yang tak ada habisnya meningkat. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya menyerang kota Kaisar Surgawi. Mereka yang berada di bawah pangkat tertinggi bela diri akan menyerang dari bawah, sedangkan mereka yang berada di atas akan menyerang dari atas. Ledakan, ledakan, gemuruh yang mengerikan datang dari segala penjuru kota Kaisar Surgawi. Pertempuran besar telah terjadi. Seluruh wilayah tampaknya berada di ambang ledakan. Langit terkoyak seolah-olah itu adalah akhir dunia. Itu sangat menakutkan.
Untungnya, kota Kaisar Surgawi dibangun oleh Kaisar Surgawi di masa lalu dan kokoh serta abadi. Bahkan pertempuran sengit seperti itu tidak akan mampu menghancurkan kota Kaisar Surgawi. Lu Ming, Paman Kong, dan yang lainnya berdiri tinggi di langit dan mengawasi dari jauh. Baiklah, lakukan langkah pertama, kata Kaisar Wu Xiang. Kemudian, 5 Kaisar Agung berubah menjadi 5 seberkas cahaya dan bergegas menuju kota Kaisar Surgawi. Membunuh. Di kota Kaisar Surgawi, raungan liar keluar, dan cahaya menakutkan meledak, membunuh Kaisar Wu Xiang dan yang lainnya. Pertempuran antara Kaisar Agung pecah, dan mereka berjuang menuju langit tinggi kota Kaisar Surgawi yang tak berujung. Kaisar yang hebat terlalu menakutkan. Jika mereka bertarung di bawah, yang lain akan terpengaruh dan mati setelah pertempuran tersebut. Pertempuran menjadi semakin intens. Meski jauh, angin masih menderu-deru dan menyapu. Hall Master, ayo pergi. Dengan lambaian tangan Paman Kong, gelombang energi menyelimuti Lu Ming. Kemudian, dia merobek kekosongan itu. Pada saat berikutnya, dia telah tiba di kota Kaisar Surgawi. Ini adalah tempat di mana Gunung Kaisar Surgawi dulu berada. Ada sebuah gua besar di bawah, dan dari jauh, orang bisa melihat vortex hitam besar. Sosok Paman Kong bergerak sekali lagi, dan mereka langsung menyerbu ke dalam gua. Mengaum, di dalam vortex yang gelap gulita, ada makhluk ras dewa jahat raksasa. Tubuhnya sangat besar, dan orang biasa seperti semut jika dibandingkan. Suku dewa jahat raksasa ini mengulurkan kedua telapak tangannya dan memegang kedua sisi pusaran. Dari waktu ke waktu, beberapa anggota suku dewa jahat akan bergegas keluar dari pusaran. Ada sesosok tubuh yang duduk bersila di tepi pusaran air. Pada saat ini, tatapan sosok itu seperti pedang dewa saat dia memandang Paman Kong dan Lu Ming. Kamu ingin mengambil jalan kosong. Membunuh. Orang ini berteriak keras dan meledak dengan aura yang menakutkan. Jika Lu Ming tidak diselimuti oleh kekuatan Paman Kong, dia akan terguncang sampai mati oleh suara ini. Orang ini juga seorang ahli alam kaisar yang hebat, dan dia bertanggung jawab atas jalur spasial. Memotong. Paman Kong bergumam. Saat ini, punggung Paman Kong yang bungkuk menjadi lurus dan matanya yang keruh menjadi bersinar seperti dua bintang. Pedang Ki yang mengerikan melesat ke langit dan mengguncang dunia. Bas! Seberkas cahaya pedang membelah langit dan langsung menuju Kaisar ras dewa jahat. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan, dan gua bawah tanah bergetar hebat. Kekosongan itu terkoyak, meninggalkan banyak lubang yang mengerikan. Beberapa anggota suku dewa jahat yang baru saja keluar dari pusaran berubah menjadi abu oleh gelombang kejut. Bas! Dan EBSP, suara mendesing. Pedang panjang di tangan Paman Kong bergetar terus-menerus, dan raungan pedang tidak ada habisnya. Dalam sekejap, dia telah menebas ratusan dan ribuan kali. Setiap pedang bisa membunuh ahli kaisar sejati. Kaisar Agung suku dewa jahat melolong marah dan melepaskan kekuatan penuhnya untuk melawan Paman Kong. Namun, pada saat ini, pihak lain sedang ditekan. Hall Master, sekaranglah waktunya. Paman Kong mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Piring batu yang kacau. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Cakram batu keos terbang keluar dan mengembang dengan cepat. Pada akhirnya, ia menjadi sebesar planet dan tidak terbatas. Menekan. Lu Ming meraung dan mengendalikan piringan batu kekacauan untuk menekan jalan kosong. Pelat batu keos memancarkan cahaya cemerlang saat mencoba menutup lorong spasial. Kamu ingin menutup jalan kosong itu. Bermimpilah. Tirk dari suku dewa jahat meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya, ingin menerobos cahaya pedang Paman Kong dan menghentikan Lu Ming. Bang! Bang! Kaki Paman Kong bergerak dengan langkah misterius. Dengan setiap langkah, cahaya akan keluar dari tubuhnya. Saat dia mengambil setiap langkah, cahaya di tubuhnya menjadi semakin terang, dan kekuatan pedangnya juga menjadi semakin kuat. Dia telah berada di atas angin dan menekan Kaisar Agung suku dewa jahat. Puff! Darah berceceran di mana-mana saat luka dalam muncul di tubuh Kaisar Agung suku dewa jahat, menyebabkan dia mengaum dalam kegilaan. Pada saat ini, Kaisar Agung suku dewa jahat di langit juga telah melihat apa yang terjadi di lorong spasial. Sial, mereka ingin menutup jalur luar angkasa. Hentikan mereka. Guru agama roh iblis meraung. Saat ini, dia berperang melawan Kaisar Wu Xiang. Kaisar yang tidak berbentuk adalah tidak berbentuk dan tidak berwujud. Dia menjelma menjadi ribuan sosok yang mengelilinginya.
Kaisar besar lainnya juga menahan lawan mereka. Dan EBSCP, yang paling menakutkan di antara mereka semua adalah Kaisar Huntian. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan, dan dia memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia. Dia sendirian menyeret dua kaisar besar. Menekan. Lu Ming meraung dan piringan batu kekacauan terus menekan lorong kosong. Mengaum. Anggota suku Dewa Jahat Raksasa memegang tepi lorong kosong dengan satu tangan sementara tangan lainnya memegang lempengan batu kekacauan. Untuk sesaat, lempengan batu kekacauan itu benar-benar terhalang dan tidak dapat ditekan. Pada akhirnya, tingkat kultivasi Lu Ming masih terlalu lemah. Di sisi lain, ras Dewa Jahat Raksasa setidaknya memiliki tingkat budidaya kaisar sejati. Itu normal bagi mereka untuk memblokirnya. Memotong. Pada saat ini, Paman Kong berteriak dengan dingin, dan cahaya pedang menebas, memenggal kepala anggota ras Dewa Jahat Raksasa itu, membelah kepalanya menjadi dua. Anggota suku Dewa Jahat Raksasa mengeluarkan raungan keras sebelum jatuh tanpa daya, tubuhnya menghilang ke dalam pusaran. Ledakan. Tanpa perlawanan apapun, lempengan batu kekacauan itu menekan dan menghalangi jalan kosong itu. Ledakan. 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 Pelat batu keos bergetar dan hampir tertanam seluruhnya ke dalam kehampaan. Itu menjadi satu dengan kekosongan dan menutup lorong kosong. Ledakan. Ledakan. Pelat batu keos terus bergetar. Sisi lain dari lempengan batu kekacauan sepertinya sedang terkena serangan yang mengerikan. Bas. Saat berikutnya, Paman Kong membawa Lu Ming dan mendarat di piringan batu kekacauan. Energi tak berujung dari tubuh Paman Kong melonjak ke dalam cakram batu kekacauan, membantu Lu Ming menekannya. Jangan pernah memikirkannya, bunuh, bunuh. Kaisar Agung suku Dewa Jahat mulai menyerang Paman Kong dengan ganas. Di kedalaman langit, Kaisar Agung dari suku Dewa Jahat juga menjadi gila dan berusaha sekuat tenaga. Karena itu, Kaisar yang tidak berbentuk dan yang lainnya tidak lagi mampu menghentikannya. Bas, bas, beberapa sosok masuk ke dalam gua. Membunuh, membunuh. Para penguasa suku Dewa Jahat mulai melancarkan serangan badai ke Paman Kong dan Lu Ming. Di satu sisi, Paman Kong harus menekan piringan batu kekacauan dan harus menggunakan sebagian dari kekuatannya. Kekuatan tempurnya secara alami tidak mencukupi. Pedang panjang di tangannya bersinar dengan cahaya pedang yang tak ada habisnya. Meskipun dia memblokir serangan para Kaisar Agung, dia terhuyung dan darah tumpah dari mulutnya. Paman Kong, Lu Ming sangat khawatir. Untungnya, Kaisar tak berbentuk dan yang lainnya juga tiba di saat berikutnya. Setelah itu, Kaisar besar lainnya juga menyerbu masuk, dan pertempuran kacau pun terjadi. Namun, ruangan ini sangat aneh dan cukup besar. Saat itu, dunia teratai telah ada di sini. Ada 9 dunia, yang menunjukkan betapa luasnya ruang ini. Dan EBSCP, para Kaisar Agung berada dalam pertempuran yang kacau, dan kekuatan Paman Kong terus-menerus mengalir ke lempengan batu yang kacau itu. Lu Ming melakukan yang terbaik untuk mengendalikan cakram batu kekacauan dan mengaktifkan kekuatannya sendiri. Bab 2001 Gerbang Alam. Ledakan, ledakan, ledakan. Pelat batu kekacauan terus bergetar saat menekan bagian spasial. Dengan ledakan terakhir, piringan batu kekacauan itu sepenuhnya tertanam di lorong kosong, seolah-olah telah menyatu dengan ruang. Bagian kosong itu tertutup rapat. Sial, kalian semua akan mati. Guru agama roh iblis meraung dengan marah, dan kekuatan yang menakutkan terus menyerang kaisar yang tidak berbentuk. Kaisar Agung ras Dewa Jahat lainnya juga melancarkan serangan mengerikan mereka. Serangan mereka heboh, seolah-olah mereka sudah gila. Dengan tersegelnya lorong kosong, itu setara dengan memotong sumber tentara mereka. Ras Dewa Jahat yang tersisa di kota Kaisar Surgawi cepat atau lambat akan musnah. Kamu telah kalah. Anda ditakdirkan untuk gagal. Kaisar Suci berkata dengan dingin. Kegagalan. Sungguh sebuah lelucon. Jadi bagaimana jika Anda menutup bagian itu? Selain Anda para Kaisar Agung, siapa lagi yang bisa menghentikan kami? Kami akan membunuh semua orang di bawah level Kaisar Agung, terutama ahli kebanggaan surga sepertimu. Suara guru dari agama roh iblis sangat dingin, dan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Saat dia selesai berbicara, mata dinginnya menyapu ke arah Lu Ming. Lu Ming merasakan sedikit kedinginan di hatinya. Memang benar, pihak lain masih memiliki 7 Kaisar Agung. Ini adalah bencana besar.
Jika pihak lain bersembunyi dan menghindari Kaisar Agung Gunung Yuan untuk memburu mereka yang berada di bawah level Kaisar Agung, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka semua akan mati. Para Kaisar Agung Gunung Yuan tidak bisa tinggal bersama setiap hari. Jika mereka dipisahkan, mereka akan diserang oleh pihak lain dan bahkan Kaisar Agung pun akan mati. Terlalu berbahaya bagi 7 Kaisar Agung untuk menyerang tanpa ragu-ragu. Kamu tidak punya peluang. Kaisar Pemburu, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Kemudian, dia membuka telapak tangannya dan sebuah pintu cahaya muncul. Saat pintu ringan ini muncul, pintu itu langsung membesar menjadi pintu raksasa setinggi 10.000 kaki. Kekuatan hisap yang mengerikan muncul dari pintu cahaya. Masuk, ayo pergi. Kaisar Agung Huntian berkata sambil menuangkan kekuatannya ke dalam pintu cahaya. Pintu cahaya itu meledak dengan kekuatan yang lebih besar, menelan 7 Kaisar Agung suku Dewa Jahat dan mencoba melahap mereka. Sialnya, itu adalah gerbang menuju alam surga. Mereka ingin membawa kita ke alam surga. Ayo pergi. Kaisar Lord dari ras Dewa Jahat meraung dan mencoba yang terbaik untuk menyerang. Tinggal, pada saat ini, Kaisar yang tidak punya pikiran, Kaisar Suci, Kaisar yang mirip Kaisar, dan Paman Kong semuanya menggunakan kekuatan tempur penuh mereka untuk membuat lawan mereka sibuk. Lu Ming diselimuti oleh energi Paman Kong, dan dia berada di belakang Paman Kong. Dia sama sekali tidak bisa ikut campur dalam pertempuran hebat ini. Sialnya, tubuh jasmani Kaisar Langit hanya berjarak 10%. Aku tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Lu Ming dipenuhi dengan kebencian dan tidak sabar untuk membantu. Bas! Pintu cahaya itu bergetar, dan daya isapnya menjadi semakin kuat. Ia ingin menarik 7 Kaisar Agung dari ras Dewa Jahat. Namun, mereka melawan dengan sekuat tenaga, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, Kaisar Api Langit juga tiba di pintu cahaya. Dia menuangkan kekuatan mengerikannya ke dalam pintu cahaya, membuatnya semakin menarik. Namun, dia masih kekurangan. 7 Kaisar Agung dari suku Dewa Jahat menyerang dengan panik, dan serangan mereka terlalu menakutkan. Paman Kong dan yang lainnya hanya beranggotakan 4 orang. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, namun situasinya sangat berbahaya. Bang! Kaisar yang tak berbentuk terpukul. Tubuhnya gemetar, dan darah mengalir dari mulutnya. Namun dia tetap berjuang sampai mati dan tidak mundur. Di saat yang sama, Kaisar Suci juga terkena pukulan dan luka parah. Api Surgawi, ayo mulai. Kaisar Pemburu memandang Kaisar Api Langit. Baiklah. Kaisar Api Langit mengangguk. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, tubuh Kaisar Api Langit dan Kaisar Huntian meledak dengan aura yang mengerikan. Tubuh mereka seperti terbakar, seolah-olah mereka adalah 2 manusia api. Dan daya tarik gerbang dunia melihat keluar tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. 7 orang dari suku Dewa Jahat merasakan kekuatan isap yang mengerikan, dan tubuh mereka perlahan bergerak menuju gerbang memandang dunia. Gerbang yang memandang dunia mengarah ke alam surga. Jika seseorang tersedot ke dalamnya, mereka akan langsung memasuki alam surga. Jika mereka tidak menemukan jalan kosong yang tepat, mereka tidak akan bisa kembali. Dengan cara ini, dia bisa menyelesaikan krisis Gunung Yuan. Kamu gila. Kalian semua terbakar. Guru agama roh iblis meraung dan menyerang ke depan. Kaisar dari suku Dewa Jahat lainnya meledak dengan sekuat tenaga, dan segala macam kekuatan menakjubkan meledak ke arah Paman Kong dan yang lainnya. Kekuatan gerbang yang terlihat seperti dunia tidak berguna bagi Paman Kong dan yang lainnya. Memasuki, Paman Kong dan yang lainnya memblokir, tidak mengizinkan pihak lain untuk menyerang. 4 lawan 7, mereka berada pada posisi yang sangat dirugikan. Pada saat ini, bukan hanya Kaisar yang tidak berbentuk, Kaisar Suci, Kaisar yang mirip Kaisar, dan bahkan Paman Kong. Mereka semua terluka. Tapi mereka tidak peduli dengan luka mereka dan berdiri di sana seperti tembok dewa. Masuk, Kaisar Pemburu dan Kaisar Api Langit berteriak. Tubuh mereka tampak menjadi transparan ketika mereka mencoba bergabung dengan gerbang yang memandang dunia, dan daya tariknya menjadi lebih kuat. Tidak, aku tidak bersedia. Akhirnya, salah satu Kaisar ras Dewa Jahat tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan tersedot ke dalam gerbang yang terlihat seperti dunia, menghilang dari pandangan. Kaisar besar suku Dewa Jahat lainnya terkejut ketika mereka meraung dan mulai berjuang untuk hidup mereka. Namun, tubuh Kaisar Huntian dan Kaisar Api Langit hampir menyatu ke dalam gerbang tampilan penuh.
Kekuatan gerbang tampilan penuh bahkan lebih kuat, menyebabkan gangguan besar pada Kaisar Dewa Jahat. Kaisar yang hebat. Hati Lu Ming bergetar dan dia merasakan hidungnya menjadi masam. Kaisar Pemburu dan Kaisar Api Langit jelas-jelas mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengirim pihak lain ke alam surga demi menjamin keamanan Gunung Yuan. Di alam surga, sebagian besar wilayah telah diduduki oleh suku Dewa Jahat. Ada banyak ahli dari suku Dewa Jahat yang berkumpul di sana, dan beberapa Kaisar Agung tidak akan membuat banyak perbedaan. Masuk. Kaisar tidak peduli, Paman Kong, dan yang lainnya terus menyerang, mencoba memaksa pihak lain melewati gerbang penglihatan dunia. Bas. Akhirnya, orang lain ditarik ke dalam gerbang yang memandang dunia. Setiap kali seseorang tertarik, tekanan terhadap Paman Kong dan teman-temannya akan berkurang, dan perlawanan akan berkurang. Tidak peduli betapa enggannya pihak lain, tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. Satu demi satu, mereka ditarik ke dalam gerbang yang memandang dunia dan menghilang. Sesaat kemudian, semua Kaisar Agung suku Dewa Jahat ditarik ke dalam gerbang memandang dunia. Pada saat ini, tubuh Kaisar Api Langit dan Kaisar Huntian menjadi hampir transparan. Semuanya, aku serahkan Gunung Hou Yuan padamu. Kaisar Api Langit menangkupkan tinjunya. Kalian berdua, hati-hati. Kaisar Suci, Paman Kong, dan yang lainnya menangkupkan tinju mereka. Wajah mereka dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan. Lu Ming juga melangkah maju, menangkupkan tinjunya, dan membungkuk kepada dua Kaisar Agung. Saat ini, dia hanya menghormati dua Kaisar Agung. Lu Ming, dengan bakatmu, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk melampaui kami, orang-orang tua di masa depan. Saya menantikan pertumbuhan Anda, kata Kaisar Api Langit sambil tersenyum. Kaisar Huntian mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Bas. Pada saat ini, gerbang yang memandang alam menyala dan tiba-tiba menghilang. Kaisar Api Langit dan Kaisar Huntian juga menghilang. Hati Lu Ming bergetar. Kedua Kaisar Agung itu menghilang begitu saja. Mungkinkah mereka terjatuh? Jelas sekali bahwa Kaisar Agung telah merencanakan segalanya. Lu Ming pertama kali menggunakan lempengan batu kekacauan untuk menutup lorong kosong, sementara Kaisar Huntian dan Kaisar Api Langit menggunakan gerbang yang terlihat seperti dunia untuk membawa Kaisar Agung suku Dewa Jahat ke alam surga. Bab 2001 Berburu Ras Asing. Paman Kong, mungkinkah kedua Kaisar Agung itu sudah, apakah dia telah jatuh? Lu Ming menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Saya kira tidak demikian. Paman Kong menggelengkan kepalanya, tapi melanjutkan, tapi itu juga sangat berbahaya. Mereka membakar diri mereka sendiri untuk bergabung dengan gerbang guna meningkatkan kekuatannya, tetapi ki asli mereka rusak parah dan mereka tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Dan sekarang, sebagian besar wilayah alam surga berada di bawah kendali suku Dewa Jahat. Sekarang, mereka telah dibawa ke alam surga melalui gerbang alam jauh. Jika mereka beruntung dan mendarat di wilayah ras manusia atau ras iblis, itu akan baik-baik saja. Tapi jika mereka mendarat di wilayah suku Dewa Jahat, itu akan berbahaya. Setelah mengatakan ini, Paman Kong menghela nafas. Mereka tidak mempunyai cukup orang, jadi ini adalah satu-satunya cara. Jika mereka memiliki beberapa kaisar hebat lagi, mereka mungkin tidak perlu menggunakan metode ekstrim seperti itu. Hati Lu Ming bergetar. Dengan kata lain, nasib kedua Kaisar Agung itu tidak diketahui. Kedua kaisar itu tinggi dan perkasa, mendominasi dunia. Mereka hampir abadi dan hampir tak terkalahkan di Gunung Yuan. Keberadaan seperti itu menempatkan dirinya dalam bahaya demi Gunung Yuan, kehidupan dan kematiannya tidak pasti. Itu layak untuk dihormati. Lu Ming, kamu tidak perlu sedih. Mungkin mereka akan baik-baik saja. Kaisar yang tidak berbentuk menghibur Lu Ming. Aku masih harus bersedih padahal seharusnya. Suara Kaisar Suci yang dingin dan arogan terdengar. Dia menatap Lu Ming dan berkata, pertempuran ini hanyalah selingan kecil. Pertarungan terakhir akan terjadi cepat atau lambat. Kita semua memahami hal ini, begitu pula Huntian dan Skyfire. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk melindungi Gunung Yuan, dan yang lebih penting, mereka ingin melindungi generasi muda. Karena generasi Anda telah mencapai zaman keemasan di mana para jenius berkumpul. Kamu adalah harapan masa depan. Kami hanya akan memiliki harapan jika seorang ahli sejati yang tak tertandingi dapat lahir di generasi Anda. Jadi, Lu Ming, tumbuhlah dengan baik. Tentu saja, pada saat ini,
Tatapan Lu Ming sangat tegas. Saat ini, dia memikirkan banyak hal. Mungkin, 3 Kaisar Agung yang mendirikan Akademi Suci Gunung Yuan dan menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengumpulkan semua favorit surga di Gunung Yuan untuk mengasuh mereka juga untuk memungkinkan mereka tumbuh lebih cepat. Dapat dikatakan bahwa 3 Kaisar Agung, Kaisar tak berbentuk, Kaisar Pemburu, dan Kaisar Langit Api, tidak memiliki motif egois. Mereka dengan sepenuh hati berjuang untuk alam primordial dan melawan ras alien. Mereka bahkan tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Ayo keluar, saatnya mengakhiri pertempuran ini, dia berkata. Kata Kaisar Wu Xiang. Beberapa kaisar besar melangkah keluar, dan pada saat berikutnya, mereka berada di langit di atas kota Kaisar Surgawi. Pertempuran di kota Kaisar Surgawi masih berlangsung dan sangat tragis. Di langit, banyak ahli alam kaisar bela diri yang saling bertarung. Adegan itu sangat mengejutkan. Bas, cahaya pedang muncul dari tangan Paman Kong. Cahaya pedang yang mengejutkan membelah langit dan membelahnya. Kemanapun cahaya pedang lewat, kaisar sejati dari suku dewa jahat akan terbunuh. Pada saat yang sama, kaisar tidak punya pikiran dan kaisar suci juga mengambil tindakan. Ketika seorang kaisar agung menyerang, itu adalah penindasan total. Satu demi satu, kaisar sejati dan kaisar kosong dari suku dewa jahat dibunuh. Darah kaisar menodai langit. Dalam sekejap mata, puluhan kaisar agung dari suku dewa jahat terbunuh. Kaisar agung telah menang. Seseorang dari Gunung Yuan berteriak ketika dia melihat kaisar agung bergerak. Kaisar agung telah menang. Raungannya menjadi semakin kuat, dan moral orang-orang pegunungan Yuan meningkat pesat. Sedangkan untuk ras dewa jahat, semangat mereka sangat berkurang. Mereka melihat Kaisar Agung Tanah Pegunungan Yuan bergerak, tetapi mereka tidak melihat Kaisar Agung ras dewa jahat bergerak. Saat ini, mereka semua panik. Puff, puff. Saat 4 Kaisar Agung mengambil tindakan, Kaisar Agung dari ras dewa jahat semuanya dibunuh satu persatu. Dengan itu, Kaisar Agung Gunung Yuan bebas dan pertempuran menjadi sepihak. Sejumlah besar ras dewa jahat terbunuh. Mundur, mundur. Beberapa anggota ras dewa jahat meraung. Mundur dan sembunyi. Anggota ras dewa jahat yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Beberapa terbang keluar dari kota Kaisar Surgawi, beberapa terbang langsung ke kota Kaisar Surgawi, dan beberapa bahkan tenggelam ke dalam tanah. Bunuh, jangan lepaskan satu pun. Para penggarap Gunung Yuan meraung saat mereka mengejar ras dewa jahat. 4 Kaisar Agung membunuh beberapa ahli dari suku dewa jahat sebelum berhenti. Dalam pertempuran sebelumnya, 4 Kaisar Agung terluka parah dan perlu memulihkan diri. Paman Kong, apa kalian baik-baik saja? Lu Ming sedikit khawatir. Tidak apa-apa, saya melanjutkannya dalam beberapa tahun. Saya akan baik-baik saja setelah masa pemulihan. Kata Paman Kong. Matanya menjadi keruh lagi, dan aura di sekitar tubuhnya tampak sangat lemah. Lu Ming, kita akan memulihkan diri. Aku serahkan sisanya padamu. Kata Kaisar Wu Xiang. Kemudian, keempat Kaisar Agung meninggalkan tempat itu. Adapun Lu Ming, dia mengirim pesan ke Huang Ling dan yang lainnya. Dia menemukan lokasi mereka dan bertemu dengan mereka untuk memburu anggota suku dewa jahat yang melarikan diri. Pengejaran ini berlanjut selama beberapa hari. Anggota ras dewa jahat yang tak terhitung jumlahnya terbunuh, dan mayat mereka menutupi seluruh kota Kaisar Surgawi. Namun, masih banyak anggota ras dewa jahat yang melarikan diri ke pegunungan liar atau berbagai tempat rahasia untuk bersembunyi. Bisa dibayangkan jika ras dewa jahat ini tidak dilenyapkan, cepat atau lambat, mereka akan berubah menjadi kekuatan seperti agama roh jahat dan agama roh iblis, yang akan memburu anak-anak yang kuat dan bangga di alam primordial. Beberapa hari kemudian, Kaisar Agung mengirimkan perintah, memanggil semua orang untuk memburu ras dewa jahat di Gunung Yuan. Akan ada imbalan yang sesuai. Untuk jangka waktu tertentu, banyak orang membentuk tim dan berburu di sekitar Gunung Yuan. Mereka memusnahkan ras dewa jahat, dan banyak dari mereka ditangkap dan dibunuh. Waktu berlalu dan 2 bulan berlalu. Pada hari ini, Lu Ming, Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya terbang menuju Gunung Liar. Wei Xian, apakah kamu yakin? Apakah benar ke arah ini? Petik 2. Liang Sunyi memandang seorang pria muda dengan ekspresi bingung. Seharusnya tidak ada kesalahan. Ini arahnya, kata pemuda itu. Nama pemuda itu adalah Wei Xian.
Dia adalah anggota aliansi naga dari Institut Suci Gunung Yuan. 2 bulan lalu, dia bergabung dengan tim Luming. Wei Xian memiliki bakat melacak yang kuat. Dia bisa melacak musuhnya berdasarkan bau dan aura yang sangat lemah. Dalam 2 bulan terakhir, mereka telah melacak dan membunuh beberapa kelompok ras dewa jahat. Sebagian besar disebabkan oleh teknik pelacakan Wei Xian. Namun, kali ini, mereka telah melakukan pelacakan selama 3 hari dan masih belum menemukan suku dewa jahat tersebut. Tidak heran jika Huang Li curiga. Mereka terus terbang, dan setelah beberapa saat, Wei Xian tiba-tiba berhenti. Kenapa kamu tidak bergerak? Semua orang bingung. Bau darah yang sangat kuat. Wei Xian mengerutkan kening. Bau darah. Aku tidak mencium baunya. Hidung Desolate bergerak-gerak, tapi dia tidak bisa mencium bau apapun. Aku menciumnya. Bau darah yang menyengat. Kicauan-kicauan. Bubbles duduk di bahu Luming dan mengendus. Ayo pergi. Wajah Luming menjadi gelap. Wei Xian memimpin jalan dan terbang menuju tempat itu dengan bau darah. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah kota. Tapi sekarang, kota ini tidak bernyawa dan sunyi senyap. Semua orang sudah mati. Darah mewarnai bumi menjadi merah, dan bau darah sangat menyengat. Di kota, mayat membentuk gunung dan darah mengalir seperti sungai. Setidaknya ada 1 juta orang di kota ini, dan sekarang, semuanya terbunuh.